di sekitarku, subtema 2 wujud benda dalam pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, diharapkan pembelajaran kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Apa saja tujuannya hari ini? Itu diharapkan kalian dapat mengidentifikasi wujud benda melalui bacaan dan pengamatan. Kalian juga dapat melakukan konversi panjang, memeragakan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian, memecahkan masalah sehari-hari yang terkait konversi satuan panjang. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pinggir pantai. Menurut kalian, ada benda apa saja pada gambar tersebut? Nah, semua benda yang ada pada gambar tersebut bisa termasuk ke dalam wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat memiliki ukuran dan bentuk yang tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda-beda. Contohnya, ada meja, kursi, dan pensil. Berikutnya ada benda cair. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi ukurannya tidak berubah atau tetap. Contohnya ada air dan sirup. Perhatikan gambar berikut ini. Air yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya akan mengikuti gelas. Namun, apabila air yang sama di dalam gelas dituangkan ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti botol. Namun, ukuran keduanya tidak akan berubah alias tetap. Wujud benda yang terakhir yaitu gas. Benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Udara yang ada di dalam balon contohnya tidak terlihat oleh mata namun dapat kita rasakan. Contoh lainnya yakni kita sebagai makhluk hidup bernapas menghirup udara yaitu oksigen. Udara, uap air, dan oksigen merupakan benda gas yang selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Nah, itu dia tadi tentang macam-macam wujud benda. Nah, coba kalian sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Setelah kalian amati gambar tersebut, coba kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel seperti berikut ini. Kalian tuliskan pada tabel yang mana saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Tuliskan hasil kerja kalian pada buku tulis. Sebagai contoh, di situ terdapat botol. Botol termasuk benda padat, maka kalian tuliskan pada kolom benda padat. Lalu lanjutkan sebanyak-banyaknya, kalian tuliskan semua benda yang ada pada gambar tersebut. Sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, betul sekali. Motor termasuk ke dalam wujud benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor.
Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di situ ada terlihat ya, ada rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Masih ingatkah kalian 1 kilometer sama dengan berapa meter? Untuk mengingatnya, mari kita perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Bila kita lihat dari tangga yang paling atas, ada km yaitu kilometer, hm hektometer, dan dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Nah, untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir. Kita ulangi sama-sama ya. Kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir. Kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir. Nah, diharapkan dengan kata-kata ini kita bisa mengingat satuan panjang dengan lebih baik. Dari tangga yang paling atas, apabila kita turunkan satu tangga, maka kita kalikan 10. Setiap turun satu tangga lagi dikalikan 10. Begitu seterusnya hingga ke satuan yang paling bawah. Apabila kita naik dari satuan yang paling bawah menuju satuan yang paling atas, maka pengerjaannya dengan cara dibagi 10. Nah, dari sentimeter ke desimeter dibagi 10, desimeter ke meter, naik satu tangga lagi dibagi 10, naik satu tangga lagi dibagi 10, begitu seterusnya hingga ke tangga yang paling atas. Sekarang mari kita tentukan 1 km sama dengan berapa meter. Bila kita lihat kilometer ke meter, itu berarti kita turun tangga. Berapa kali kita turun tangga? Kita lihat 1, 2, 3. Kita turun tangga sebanyak 3 kali. Berarti kita kali 10, kali 10, kali 10. Mari kita perhatikan. 1 km sama dengan, kita tulis lagi angka satunya di sini, lalu dikali 10, dikali 10, dikali 10. Sebanyak 3 kali. Karena tadi apa? Kita turun tangga sebanyak 3 kali. Maka 1 km sama dengan 1000 meter. Sekarang mari kita coba pada denah berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Bisa kita tulis menjadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan titik-titik meter. Karena di sini masih kilometer, maka harus kita ubah menjadi satuan meter. Kita tulis 5 km sama dengan 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kenapa dikali 10 sebanyak 3 kali? Karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga.
hasilnya 5 km adalah 5.000 meter. Yang berikutnya 300 meter menjadi meter. Di sini satuannya sudah meter, jadi bisa kita tuliskan saja langsung 300 meter. Maka hasilnya 5 km ditambah 300 meter adalah 5.000 meter. Hasil yang di atas ditambah 300 meter. Jumlahnya adalah 5.300 meter. Maka jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah 5.300 meter. Sekarang kita hitung jarak dari rumah Edo ke kebun binatang. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter. Bisa kita tulis di sini 1.523 meter sama dengan kita pisahkan atau kita urai kilometer ditambah meter. 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Nah, karena mau kita ubah menjadi kilometer, bilangan 1.000 meter apabila kita ubah satuannya menjadi kilometer akan naik tangga ke kilometer. Ya, kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Nah, naik sebanyak 3 tangga, berarti karena dari bawah naik ke atas dibagi 10. Hasilnya menjadi 1 km ditambah 523 meter. Sekarang ayo coba kalian berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di samping ini. Nah, berikut adalah denah. Bisa kalian perhatikan. Ayo berlatih dengan soal berikut ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Kalian bisa mengerjakannya dengan memperhatikan denah berikut. Sebagai contoh, nomor 1 akan Ibu kerjakan, maka kalian perhatikan ya caranya. Rumah Siti ke sekolah. Dari rumah Siti ke sekolah, bila kita lihat pada denah, jaraknya yaitu 5 km lebih 100 meter. Karena hasil yang diinginkan dalam satuan meter, maka yang masih satuannya kilometer harus kita ubah menjadi meter. 5 km di sini akan menjadi 5.000 meter. 100 meter tetap 100 meter. Sehingga hasilnya 5.000 ditambah 100 meter yaitu 5.100 meter. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Untuk melakukannya, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Gerakannya lambat dari kiri ke kanan. Jika angin kencang,
Bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Anak bergerak cepat. Jika angin puting beliung, kalian dapat bergerak dengan cara berputar. Lakukan bersama teman kelompok kalian cara bergantian ya. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi, seperti pohon yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.